Baik, kita lanjutkan. Untuk video kali ini kita akan bahas tentang input modeling. Sebelum tonton video ini, ada baiknya Anda sudah membaca dahulu materi yang sudah saya share, chapter 9 input modeling, beserta file Excel yang membahas tentang hitung-hitungan untuk chi-square. Nah, video ini nanti akan mencoba untuk menjelaskan tahapan-tahapannya untuk proses input modeling. Baik, di input modeling nanti ada 4 tahapan input modeling. Dimana pertama nanti kita kumpulkan data dari real system. Nah, ini ilustrasinya sudah ada di video yang sebelumnya. Kemudian kita identifikasi probability distribution untuk merepresentasikan input prosesnya. Jadi nanti kalau kita pakai flexsim pun juga data mentah kita masukkan, nanti oleh flexsimnya nanti akan dicarikan probability distribution mana yang cocok dengan data inputan kita. Tapi untuk manual nanti kita coba untuk cari tahu, atau kita coba untuk cari dia fit terhadap distribusi yang mana. Kemudian choose parameters for the distribution. Nanti ada beda distribusi, parameternya juga berbeda. Kemudian kita evaluasi distribusi yang kita pilih dan parameter untuk goodness of fit. Nanti ada uji goodness of fit, nanti kita akan batasi, meskipun ada dua, nanti Kolmogorov-Smirnov dan chi-square. Akan tetapi karena kita akan pakai hitung-hitungan manual dengan Excel, kita akan batasi hanya pakai chi-square, karena untuk Kolmogorov-Smirnov nanti cukup kompleks untuk hitung-hitungan manualnya. Baik, ini cara-caranya. Nanti saya rasa sudah baca. Kemudian kita masuk ke cara mengidentifikasi distribusi yang cocok dengan data kita. Itu nanti dari histogram, kemudian kita plot ke dalam histogram, terus dari histogram bisa jadi dia akan mirip dengan pola dari distribusi tertentu. Kemudian kita penentuan parameter estimasi, uji goodness of fit, dan fitting a non-stationary process. Baik, ini tentang histogram. Saya rasa ini materi dasar Anda sudah pernah dapat untuk plot ke dalam histogram. Kita bisa skip, nah ini contohnya. Nah, kalau dilihat ini sebenarnya contoh yang saya gunakan di materi pekan lalu. Saya menggunakan contoh kedatangan kendaraan pada sebuah intersection antara jam 7 sampai jam 7.05 dan dimonitor selama 100 random work days, 100 hari kerja secara acak. Nah, ini datanya. Jadi ternyata di sebuah perempatan tadi, intersection tadi, kedatangan sebanyak 0 kali, kedatangan kendaraan 0 sejumlah 0 itu terjadi sebanyak 12 kali. Kedatangan satu kendaraan di intersection tersebut pada jam ini terjadi 10 kali, dan seterusnya. Artinya kalau kita monitor selama 100 hari, jumlah dari semua frekuensi ini adalah 100 totalnya. Nah, yang di sebelah kanan ini bukan histogram dari tabel ini ya, ini karena berbeda, ini hanya ilustrasi saja. Kalau kita ubah intervalnya, ternyata bentuk histogramnya pun juga berbeda. Nah, ini sebenarnya data yang sama, tapi kalau kita ubah intervalnya berbeda histogramnya. Oke. Nah, ini ilustrasinya. Nanti kurang lebih kalau histogramnya seperti ini kan kurang lebih mirip distribusi seperti ini. Nah, ini nanti yang mau kita uji. Sebenarnya
mirip apa tidak data kita dengan distribusi yang menjadi hipotesis kita. Oke, baik, kita lanjutkan ke bawah. Nah, ini adalah cara untuk memilih family of distribution atau distribusi yang mana yang cocok dengan data kita. Caranya dari context of input variable, kemudian bisa juga dari bentuk histogramnya. Kira-kira lebih mirip ke distribusi apa? Nah, di sini ada frequently encountered distribution yang mudah dianalisis, eksponensial, normal, dan Poisson. Sulit dianalisis, beta, gamma, dan Weibull. Oke. Baik, di slide selanjutnya ini ada contoh-contoh beberapa distribusi binomial, Poisson, sampai empirical. Contoh-contohnya Anda bisa baca di sebelah kanan. Baik. Kemudian, nah ini ini sekedar tambahan saja. Ini kita tidak masuk lebih dalam di sini. Ini kuantil-kuantil plots atau QQ plot, di mana kita akan plot data mentah kita ya mengikuti aturan ini ya, aturan QQ plot tadi. Di sini sebenarnya hanya mau menggambarkan saja apakah data kita itu kalau dibuat histogram kemudian ditarik ke dalam kurva ini apakah membentuk atau mirip dengan distribusi tertentu. Nah, makanya di sini membentuk straight line supporting the hypothesis of normal distribution. Oke, nah ini dari histogramnya terus ditarik garis kurva. Oke, ini hanya tambahan saja, kita tidak masuk ke situ. Nah, kemudian nanti parameter estimasi. Ini seperti biasa, nanti kita cari X bar-nya sama variance-nya. Nanti kita pakai untuk pengujian goodness of fit juga nanti di bawah. Oke, ini Anda, saya rasa Anda juga sudah baca, kita bisa langsung masuk ke hitung-hitungannya, contoh penghitungannya. Ini pakai data yang digunakan di sini. Ini data yang ada di halaman atas tadi. Data yang akan kita pakai termasuk yang di Excel yang sudah saya share itu pakai data yang ada di halaman 6 yang di atas ini. Oke, kita pakai data ini. Oke. Baik, kita lanjut ke hitung-hitungannya. Tadi kita cari dulu dari data mentah, kita cari parameter estimasinya, X bar sama variance. Baik, ini di Excel juga sudah ada min-nya sama variance. Anda bisa cek rumusnya di Excel. Baik. Nah, kemudian kita buat ke histogram. Ternyata kalau data mentah yang di awal tadi, di halaman 6 tadi, kalau kita buat ke dalam histogram, bentuknya seperti yang bisa Anda lihat di sebelah kanan ini. Ternyata kalau dari kesimpulan yang ada di bawah, the histogram suggests X to have a Poisson distribution. Oke, jadi ternyata dari bentuk histogramnya menunjukkan bahwa kita bisa nih ada hipotesis untuk mirip mengikuti distribusi Poisson. Oke. Nah, kemudian masuk ke uji goodness of fit test. Kita ada Kolmogorov, Smirnov test, dan ada chi-square. Untuk manual kita fokus ke chi-square test. Oke. Nah, ini beberapa aturan dan rumus yang bisa kita gunakan untuk pengujian goodness of fit test dengan menggunakan metode chi-square test.
Nah, ini observe frekuensi. Ini adalah data kita tadi, data mentah kita. Misalnya kemunculan kendaraan 0 terjadi berapa kali, yaitu observe frekuensi. Nanti kita kurangi dengan expected frekuensi. Nah, expected frekuensi itu dapatnya dari mana? Yang namanya tadi kan kita punya hipotesis bahwa distribusi kita itu mengikuti Poisson. Nah, sebenarnya distribusi Poisson itu adalah distribusi probabilitas. Makanya di sini ada, kalau Anda lihat di yang kotak ini ada P. P itu nanti probabilitas yang digenerate dari distribusi Poisson. Nah, nanti lengkapnya, teknisnya Anda bisa lihat di Excel yang akan saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, ini expected frekuensi, kemudian expected frekuensi nanti minimal 5. Kemudian di mana secara rata-rata akan mengikuti chi-square distribution dengan degree of freedom-nya adalah K-S-1. Kayak kelas. Nah, nanti ini juga sudah ada penjelasannya di Excel, di mana S adalah parameter dari distribusi yang jadi hipotesis tadi. Oke. Anda bisa sambil lihat Excel-nya. Kemudian nah, hipotesisnya tadi kita mau cek apakah data kita itu mengikuti distribusi Poisson. Nah, kita kan mau cek nih, apakah data kita mengikuti distribusi Poisson. Artinya kita sudah punya hipotesis awal bahwa data kita mengikuti distribusi Poisson. Artinya H0 kita H0 kita adalah tidak ada beda antara data observasi dengan data expected atau ekspektasi. Nah, data expected atau data ekspektasi ini yang mana? Yaitu data yang ekspektasi kita. Ekspektasi kita kan mengikuti distribusi Poisson. Nah, jika diperlukan Anda bisa baca kembali teori-teori tentang statistika yang sudah pernah Anda ambil di mata kuliah sebelumnya. Nah, H1 ini berarti tadi tidak ada beda antara data observasi dengan data expected, sedangkan H1 ada beda antara data observasi dengan data expected. Artinya kita mengharapkan kalau memang betul-betul sesuai data kita mengikuti distribusi Poisson, maka kita berharapnya H0 yang diterima. Baik, kemudian nah ini nanti untuk penentuan H0 H1 tentu Anda perlu tabel chi-square. Nah, ini aturan-aturannya. Sample size, kalau sample size datanya cuma 20, nah ini Anda nggak bisa nih pakai chi-square test. Sample size-nya 50, jumlah kelas interval K-nya 5-10 dan seterusnya. Oke. Ya. Akhirnya kita sampai di slide nomor 22. Ini hitung-hitungan sekilasnya karena di sini langsung keluar hasil. Untuk manualnya, penghitungan manual saya sudah buat ini di dalam Excel dan sudah saya share juga. Silahkan Anda buka, Anda pelajari, dan pembahasan selanjutnya kita akan bahas di video berikutnya.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.